Terekam CCTV mencuri uang pedagang, seorang ibu rumah tangga di Pangkal Pinang ditangkap. Harga cabai rawit di Pangkal Pinang tembus Rp150.000. Pasangan perseorangan serahkan dokumen perbaikan pilkada ulang. Saudara, selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian Kompas News Bangka Belitung hari ini. Jadi, pastikan Anda tetap bersama Kompas News Bangka Belitung selama 30 menit ke depan. Kita jelang berita pertama Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama saya, Meta Janiarti, inilah Kompas News Bangka Belitung selengkapnya. Saudara, seorang ibu rumah tangga di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung diamankan polisi lantaran melakukan aksi pencurian di Pasar Daging Pangkal Pinang. Aksi pelaku ini terungkap karena terekam CCTV. Seorang ibu rumah tangga diamankan petugas setelah melakukan aksi pencurian di Pasar Daging Jalan Trem Pangkal Pinang. Pelaku ditangkap di kediamannya di kawasan Selindung Baru Pangkal Pinang. Aksi nekat pelaku diketahui setelah terekam kamera pemantau yang terpasang di sekitar lokasi kejadian. Dalam rekaman tersebut, terlihat pelaku mengambil uang yang tergantung di belakang pedagang saat pedagang sedang tengah sibuk memotong daging. Dalam keterangan pelaku, ia melakukan aksi pencurian tersebut karena desakan ekonomi. Akibat perbuatannya tersebut, korban mengalami kerugian cukup besar, yakni hingga Rp38 juta. Nah, pelaku membeli tulang daging sapi. Pada saat itu, yang mana si penjual atau korban sedang membersihkan tulang tersebut. Nah, kemudian si pelaku ini ada melihat uang yang tergantung di dalam plastik bening. Setelah dia melihat, kemudian si pelaku masuk ke dalam toko tersebut dan mengambil uang itu, kemudian ditaruhnya di dalam tas. Setelah itu, pelaku pergi. Untuk jumlah uangnya sendiri yang diambil oleh pelaku seberapa banyak, Pak? Jadi untuk kerugian korban akibat kejadian itu sebesar Rp38 juta. Uang tersebut digunakan ke pelaku untuk apa sih? Nah, jadi hasil dari kita pemeriksaan, jadi uang tersebut digunakan pelaku 15 juta, sebesar 15 juta dibayar untuk hutang dia di koperasi, 15 juta dibayar juga hutang kepada ayu iparnya, dan 5 juta digunakan bayar hutang kepada ibunya. Kemudian sisanya 1 juta digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan 2 juta masih tersimpan. Saat ini, pelaku serta barang bukti telah dibawa ke Mapolresta Pangkal Pinang untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung selenggarakan halal bihalal di kantor wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung pada Jumat pagi. Selain untuk mempererat silaturahmi dalam suasana Lebaran, hal ini dilakukan untuk meningkatkan integritas aparat pengadilan menuju badan peradilan yang agung. Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung menggelar halal bil halal yang bertempat di kantor wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Halal bil halal yang mengusung tema tingkatkan integritas aparat peradilan menuju badan peradilan yang agung ini menjadi momentum penting dalam mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat komitmen dan integritas para aparatur peradilan. Kegiatannya rutin diselenggarakan setiap tahunnya ini, diikuti oleh seluruh aparatur peradilan dari berbagai satuan kerja di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
Selain menjadi ajang kebersamaan, halal ini juga menjadi wadah untuk menanamkan dan memperbarui semangat integritas demi mendukung pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kejujuran, profesionalitas, tanggung jawab dalam setiap aspek pelayanan peradilan. Kabinkum Polda Bangka Belitung halal bihalal untuk meningkatkan integritas warga pengadilan dalam rangka pembangunan ZI, zona integritas, wilayah bebas korupsi dan BPBM, sehingga acara ini juga bisa menjadi evidence sekaligus menanamkan dan meningkatkan motivasi untuk lebih meningkatkan integritas badan peradilan. Ini kegiatan rutin kita Pak ya di setiap tahunnya ya? Ya, setiap tahun umumnya setiap pengadilan itu menyelenggarakan acara halal bihalal yang berubah temanya. Ia juga mengucapkan terima kasih dan mohon dukungan kepada Kakanwil Kementerian Hukum, Kajati, serta jajaran Polda Bangka Belitung dalam pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi atau WBK, serta wilayah birokrasi bersih dalam melayani atau WBBM secara berkelanjutan dengan dukungan berbagai pihak. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh aparatur peradilan di Kepulauan Bangka Belitung semakin solid dan termotivasi untuk terus memberikan pelayanan hukum yang adil dan transparan kepada masyarakat. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Informasi lainnya, Saudara, pasangan bakal calon perseorangan wali kota dan wakil wali kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan dokumen perbaikan calon perseorangan ke KPU Pangkal Pinang. Penyerahan dokumen ini diserahkan untuk melengkapi persyaratan untuk maju pada Pilkada ulang 2025. Tim dari Pak Eka Mulya yang saya hormati. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Pangkal Pinang jalur perseorangan menyerahkan dokumen perbaikan syarat dukungan tahap pertama pada Komisi Pemilihan Umum atau KPU Pangkal Pinang guna maju pada Pilkada ulang 2025. Penyerahan dokumen ini dilakukan setelah sebelumnya KPU Pangkal Pinang menyatakan bahwa berkas dukungan awal pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota jalur perseorangan belum memenuhi syarat minimal. Dari total yang diserahkan sebelumnya, hanya 10.162 yang dinyatakan sah. Sementara jumlah minimal yang dibutuhkan adalah 10% dari total daftar pemilih tetap atau DPT Pangkal Pinang. Ya, alhamdulillah. Jadi malam hari ini kita sudah menyelesaikan perbaikan untuk tahap pertama. Jadi malam hari ini kami menyampaikan ke KPU sebanyak 12.158 jumlah dukungan untuk dimasukkan ke dalam silon perbaikan tahap pertama ini. Jadi artinya kalau dikalkulasi kita masih tetap di atas 20.000 ya jumlah dukungan kita dari 16.400 lebih yang memang dipersyaratkan. Nah, artinya memang kita sudah melampaui apa yang sudah dipersyaratkan untuk jumlah minimal dalam dukungan ini. Tadi kita menerima bakal pasangan calon di jam 8 tadi datang ke kantor KPU Kota Pangkal Pinang dan alhamdulillah mereka sudah menyampaikan dukungan perbaikan ke-1. Nah, jadi mereka sudah menyampaikan dukungan dan hasil hitung dari KPU Kota Pangkal Pinang di total 12.273. Dan setelah penyampaian dukungan perbaikan 1 ini, kami akan melanjutkan, mereka akan melanjutkan penguploadan ke silon. Diberikan waktu 3 kali 24 jam, artinya di tanggal 9, 10, dan 11. Dan kami meminta kepada tim
bakal pasangan calon untuk memaksimalkan waktu tersebut. Dan Pilkada ulang di Kota Pangkal Pinang 2025 menjadi sorotan publik setelah pada Pilkada serentak 2024 lalu dimenangkan oleh kolom kosong. Jalur perseorangan kembali menjadi alternatif bagi kandidat di luar partai politik untuk ikut bertarung memperebutkan kursi kepala daerah di Pangkal Pinang. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.